Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya yang pada bulan ini kita peringati sebagai hari kelahirannya. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak sholawat kepadanya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Monggo saring-saring kita baca sholawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqih. Para bapak, para jamaah sekalian, kita lanjutkan hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadithun hasanun sahihun. Terjemahannya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Hasan ini cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia, Sayyidina Hasan, berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ucapan dari beliau. Ucapannya adalah da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Artinya, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, atau tinggalkanlah sesuatu yang meragukan bagimu, dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu, atau dan kerjakanlah yang membuatmu yakin. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Imam At-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini derajatnya adalah hasan sahih. Para bapak, para jamaah sekalian, hadis ini pendek, redaksinya pendek, berbunyi da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkanlah yang meragukan bagimu, berpindah kepada sesuatu yang tidak meragukan bagimu. Kalau tidak meragukan berarti meyakinkan. Maka hadis ini pendek, singkat, mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita itu kadang kita mendapati sesuatu yang membuat kita ragu, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Dalam hal apa saja? Dalam hal apa saja?
dalam hal agama. Dalam hal agama, kadang kita ragu. Contoh ragu, misalnya sholat. Sholat ini sholat 4 rakaat, kadang kita di tengah-tengah sholat ragu. Saya dapat berapa rakaat? Kan ada? Sudah 2 rakaat atau sudah 3 rakaat? Bacanya buatan film, tapi ini kena hasil lagi betul. Betul, jangan. Mudah-mudahan dia tidak terganggu dengan apa jadi untuk mampet. Jadi kalau sudah keluar dari masjid kembali bolong. Jadi mungkin karena lagi untuk kekesalan atau berikut, jadi agak drop. Mudah-mudahan sehat walafiat lagi. Kembali ke masalah. Kadang di dalam masalah agama kita itu juga mendapatkan keraguan. Sholat 4 rakaat, zuhur ataukah asar ataukah isya yang 4 rakaat. Lah di tengah-tengah ragu, bingung, iki mau 4 rakaat, opo wis 3 rakaat dan lain sebagainya. Kalau panjenengan posisinya makmum, panjenengan mungkin gak ngeling-ngeling opo jare imam. Tapi sing dadi imam niki wong imam juga manusia. Kadang sholat itu ya gak khusyuk, pikirannya tak pundi-pundi. Apa mana lagi mikir apa nih? Lagi mikir nyawa utang. Jadi akhirnya karena tidak fokus sholat, terbawa, lupa sudah dapat berapa rakaat. Maka pikiran kita sudah dapat 2 atau 3, 2 atau 3, 2 atau 3. Ragu antara 2 atau 3. Rasulullah menyampaikan, tinggalkan yang ragu, segera ambil keputusan yang meyakinkan. Kalau di dalam masalah sholat ragunya antara 2 atau 3, maka yang pasti yang meyakinkan adalah yang jumlah rakaatnya sedikit. Jadi kalau 2 atau 3, yang meyakinkan adalah baru 2. Sehingga panjenengan teruskan. Kalau kurang 2 rakaat, dia lanjutkan kurang 2 rakaat. Jadi kalau terjadi bimbang, keraguan, jumlah rakaatnya 2 atau 3, pastikan saja, yakinkan saja bahwa yang benar, yang meyakinkan adalah yang jumlah rakaatnya 2. Ini dalam masalah agama. Di dalam masalah makanan juga begitu. Di dalam masalah makanan, iki halal, opo haram, kata-kata. Ini halal atau haram, ini halal atau haram. Segeralah ambil keputusan. Yang yakin bagaimana? Kalau kita yakin ini halal, Bismillahirrahmanirrahim, pun mantapkan hati. Tapi kalau misalnya tetap saja antara halal haram, ya akan lebih baik pun mendingan betul sati pun dahar mawon nek pancen panjenengan tetap ragu. Aman nih. Karena kalau kita kaitkan dengan hadis yang ke-6 yang pernah disampaikan beberapa bulan sebelumnya, sekarang kita hadis yang ke-11, dulu pernah membahas hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 itu menjelaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, yang tengah-tengah meragukan itu namanya syubhat. Jadi kalau dalam hal makanan yang menjadikan kita ragu ini halal atau haram,
ini halal atau haram, maka makanan ini adalah makanan yang syubhat. Kalau terkait dengan makanan yang syubhat, apabila kita meninggalkannya, maka itu lebih aman. Jadi yang membuat yakin kita terhadap makanan yang meragukan adalah dengan cara meninggalkannya, dengan cara tidak memakannya. Itu cara meninggalkan yang meragukan dalam hal makanan. Para bapak, para jamaah, tidak hanya dalam masalah sholat, tidak hanya dalam masalah agama, tidak hanya dalam masalah makanan, di dalam rumah tangga kadang ya gitu. Gak ada anak wiswayae nikah, ya toh, wiswaya rabi anaknya. Ada yang datang, kemudian lembut, Pak putri kula suwun dados garwa kula pareng apa boten. Kadang ragu, iki bocah apik tenan apa bocah piye, bocah apik tenan apa gak, apik tenan apa gak. Kan begitu orang tua. Apunten kula sajane ngedere pengalaman karena anak saya masih semester 3. Tetapi mendengarkan orang-orang yang sudah pengalaman, artinya sudah pengalaman, sudah pernah mantu, itu pikirannya juga begitu. Mengapa? Karena memang untuk menyerahkan anak kandungnya kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suami dari anaknya, niku menawi pancen boten bener, menawi pancen boten trep, boten pas. Masya Allah, mesakne putrine awedi dilalah diculne diparengne, tapi kok dilalah bocah lanang boten karuan, boten tanggung jawab, sinten sing rekoso nggih tiyang sepahipun. Terus boten. Oleh karena itu kadang dalam masalah keluarga kita juga muncul keraguan. Nah, tinggal bagaimana cara meninggalkan keraguan itu supaya kita yakin terhadap anak yang akan melamar putri kita. Mungkin dengan cara mencari informasi, pancen kudune ngoten. Kalau kita punya anak perempuan, kemudian ada laki-laki yang datang untuk melamar atau meminta anak kita, monggo dicek keluarganya. Umah sampai pundi, umahku berbes, umah kulon berbes sing gitu, berbes sing mriko ya wis jajan. Oh, alhamdulillah ternyata jauh. Maka setelah anak ini tidak ada, mungkin kita segera mencari informasi tentang anak laki-laki ini. Kalau ternyata menurut tetangganya, oh niku sae pun, bismillahirrahmanirrahim, mantap hati ini. Allahumma. Begitu juga bapak-bapak dan para hadir sekalian, keraguan ini kadang muncul ketika kita mau bepergian. Panjenengan pengen wonten acara teng Malang, maju mundur budal gak ya? Nek budal piye, nek gak budal piye, berangkat enggak ya? Kayak begitu. Ketika panjenengan ragu-ragu, jangan lakukan sesuatu yang meragukan. Tinggalkan yang meragukan, ambil keputusan yang meyakinkan. Monggo cara itu sepundi, jangan sampai sesuatu yang meragukan kita kemudian dilampaui, dilakoni, dijalankan. Biasanya kalau kita ragu-ragu terus kemudian kita lakukan, itu ada sesuatu. Bisa jadi keraguan itu adalah firasat, insting. Arabnya budal Malang antara iya dan tidak, saja pengen gak budal, tapi kemudian makso budal, bahasa Jawa makso budal, padahal saja ragu antara berangkat ataupun tidak. Kadang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, monggo
antara satu orang dengan orang yang lain dalam masalah keraguan, kebimbangan, itu biasanya berbeda-beda. Kasusnya berbeda-beda. Sing penting jare Kanjeng Nabi, apabila engkau ragu terhadap sesuatu, tinggalkan yang ragu itu untuk melaksanakan yang membuatmu yakin. Sing yakin sing endi? Ya kuwi sing dilakoni. Nek cek ragu ojo dilakoni. Kata itu hadis yang ke-11. Berikutnya hadis yang ke-12, para bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Yang artinya hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk baiknya Islam seseorang, atau kalau di bahasa yang lain, termasuk tanda Islam seseorang itu sudah baik, termasuk tanda Islamnya seseorang itu sudah baik adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dengan derajat hadis yang hasan. Para bapak, para jamaah, hadis ini juga pendek, redaksinya pendek. Makanya kemudian saya gabungkan dua hadis pada malam hari ini. Pendek bagaimana? Rasulullah bersabda, termasuk tanda Islam seseorang itu sudah baik, dia mau meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuatu yang kita lakukan, itu kadang ada manfaatnya, kadang tidak ada manfaatnya. Meskipun sesuatu itu boleh dilakukan, tidak dosa, tetapi apabila dilakukan ternyata tidak ada manfaatnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tanda bahwa agama seseorang itu sudah baik. Dia faham kalau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah sia-sia. Melakukan sesuatu yang sia-sia percuma. Karena percuma, ya tidak usah dilakukan. Nah, kira-kira yang tidak ada manfaatnya itu kira-kira nopo kira-kira. Contohnya nopo. Malam hari apa? Begadang. Ngopi ini wonten manfaatnya betul. Wonten manfaatnya, ngopi ini wonten manfaatnya. Nek misalnya main catur, niku kira-kira wonten manfaatnya napa mboten? Menawi pancen wonten manfaate lampahi. Nek mboten wonten manfaate mung patuge buang-buang waktu, berarti mboten usah
dirampas. Kadang untuk si A tidak ada manfaatnya, tetapi untuk si B ada manfaatnya. Maka jangan digebyah-uyah. Catur orang pi, catur tidak ada manfaatnya, jangan. Karena antara satu orang dengan yang lain ternyata tidak sama. Kadang catur itu digunakan untuk sarana, untuk media dalam rangka silaturahim. Dengan catur kita bisa menjalin silaturahim, kekancan, paseduluran, ambek tonggo, kan betul. Lah ketika memang ada manfaatnya semacam itu, monggo dipun lampah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, hanya menghabiskan waktu saja, apalagi sampai malam hari, yang menyebabkan kemudian maaf bangun subuhnya kesulitan. Jangankan jamaah subuh, bangun subuh untuk sholat subuh saja berat. Gara-gara apa? Gara-gara sampai malam hari begadang. Maka kalau yang semacam ini berarti tidak ada manfaatnya. Kalau memang tidak ada manfaatnya, maka ditinggalkan. Sebab apa? Mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah sia-sia. Kalau kita panjenengan sedaya saged berpikir, yang penting kuncinya adalah apa yang saya lakukan itu ada manfaatnya apa tidak. Sing ngertos panjenengan piyambak. Sebab antara satu dengan yang lain tidak sama. Bal-balan api, bagus olahraga, tetapi bagi yang usianya sudah 50 tahun ke atas, banyak. Kira-kira saya mau boten saya. Bal-balan saya wonten manfaatipun menjadikan kita berkeringat dan sehat. Tetapi bagi orang yang sudah lanjut usia, sudah kepala 5 apalagi kepala 6, banyak malah ngos-ngosan, iso-iso malah geblak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 tahun yang lalu, kalau saja dia rombongan bal-balan. Saya dulu itu waktu di pondok semua nang bal-balan, baik yang sebagai striker atau sebagai back gitu. Lah 2 tahun yang lalu kira-kira dalam rangka acara Hari Santri itu kan ada pertandingan di dalam tubuh PCNU antara ranting, antara MWC, betul, antar kecamatan. Nah, kalau derek mewakili kecamatan kota, timnya kecamatan kota. Sajanya saya bal-balan tapi futsal. Begini Gor Jayabaya. Lah saking suwine mboten damel sepatu, saking suwine mboten bal-balan. Senajan to lapangan kecil wong futsal. Masya Allah, ngejar bal niku rasane bayan bal iki kejelowong. Masya Allah, bal niku lho kok koyo ngene. Wah, gak banyak tuh. Terus akhirnya tidak berani melanjutkan. Ngos-ngosan mboten karuan. Subhanallah. Dan terus saya kembalikan kepada panjenengan semuanya. Hadis ini mengajarkan kepada kita melakukan sesuatu dipertimbangkan ada tidaknya manfaat. Sekiranya tidak ada manfaat, sebagai tanda baiknya keislaman seseorang, maka lebih baik meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, monggo dipun lampahi. Kata semoga sakit dipun lampi. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Maka tapawan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua.
semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi kajian Al-Quran Karim Nawawi kajian 14 dan 12. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari sesuatu yang meragukan dan juga yang tidak bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Jari tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang berhormati, mudah-mudahan dari mungkin segera sehat, hilangnya kalau ada kurang bermacet sejak kembali hilang. Baik Bapak, sebelum kita selamatan, kita sedikit menyampaikan besok pagi untuk Khatamul Quran. Kemudian kita ada program Khatamul Quran setiap hari Jumat pagi. Jadi untuk apa yang besok pagi nanti subuh untuk persiapan Khatamul Quran ini sudah di-share oleh ketua. Yaitu yang pertama Pak Bambang Mawri di sudah 12, Pak Edi 13-14, Pak Sultan 15, Pak Joko 16-17, Pak Ana 19, Pak Timong 30, Pak Abid 21-22, Pak Mariono 24-25, Pak Arianto 23, Pak Suno 26, Pak Supriyono 28-29, Pak Sahroni 3 dan 4, Pak Didi 27, Pak Uda 5 dan 6, Pak Anton 9 dan 10, Mas Ibnu 7 dan 8, Pak Eko 2, Mas Rosi 20, Pak Sugeng 18, Pak Bambang Jus 1. Alhamdulillah, mudah-mudahan besok pagi bisa terlaksana dengan baik. Besok kita inikan lagi, kita absen kembali. Ini tadi barusan Jabri saya Pak Eko, Pak saya izin, Pak Sukono besok pagi ya izin tidak bisa hadir. Berarti jus 26 kosong besok yang merangkap langsung Pak Eko ini. Ya, ini yang lainnya tolong bersedia hadir. Bismillah besok pagi habis subuh kita sama-sama Al-Quran dan sediakan breakfast pagi. Naik nasi kuning. Nasi kuning, nasi kuning, sekalian selawatan. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan untuk kajian akad pagi bisa disampaikan oleh Ustaz Khairin. Untuk khotib Jumat besok adalah Profesor Dr. Soleh Surati. Untuk kajian Senin adalah Ustaz Faruk dan Rabunya Ustaz Basarudin dan Rabu berikutnya Ustaz Tawari Abdul Rahim. Untuk akad paginya menunya lontong kikil. Untuk akad pagi menu lontong kikil, tahu campur. Alhamdulillah, berkah. Lontong saya Pak ya. Tahu campur. Ya alhamdulillah. Kebetulan Pak Yai mungkin ngomongin mawon. Jadi TV mau lontong sayur sangat tahu di Pak Pairin dari Kabupaten Kediri dari Pak Bupati. Baik Bapak, Barangkali lagi pagi itu bisa dikomunikasikan, dikaitkan dengan Maulid Nabi. Mungkin kan Yang hari Ahad. Iya. Oke, siap. Makanya bisa di
Jadi kita sampaikan Pak Irin. Iya. Karena Seninnya kan Sebenarnya kan dari libur offline, dari libur malam ini ya. Baik Pak, dari Pak sampai akhir ini nanti insya Allah mulai hari ini kita mungkin Pak mulai nanti dulu sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan nanti kita akan berikutnya nanti bersab juga insya Allah mulai Nabi terakhir nanti kita akan terakhir ya akan Sifai kita akan Sifai nanti kita akan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik untuk sekarang kita selawatan terlebih dahulu sebelum kita meninggalkan depan. Sekali lagi pada Ustaz Mukmin yang banyak terima kasih atas kehadiran dan ilmunya dan bisa bermanfaat bagi jamaah majelis taklim dan zikir yang sudah berjalan. Amin amin ya rabbal alamin. Allah sadar dengan Allah. Shalom.